Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Adinianda. Saya dari mahasiswa PBI semester 4 sore. Di sini saya akan melakukan penilaian akhir mata kuliah Theory of College Education. Lah, di sini yang pertama yaitu mengenai pada tanggal 13 Juli itu dimulainya tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Lah, menurut saya mengapa seperti itu? Karena Dinas Pendidikan itu sudah membuat kalender pendidikan. Lah, kalender pendidikan adalah perencanaan di mana tentang jadwal-jadwal yang akan dilakukan selama kita bersekolah. Lah, saya juga mengutip pernyataan dari salah satu Menteri Pendidikan yaitu mengenai kalender pendidikan itu dimulai pada minggu ketiga bulan Juli dikarenakan kelulusan SMA dan SMP itu sudah diumumkan. Nah, namun dalam pembelajarannya itu masih menggunakan pembelajaran online karena new normal yang dilakukan itu belum sepenuhnya berhasil. Lah, melangkah ke pendapat yang kedua yaitu mengenai zona hijau yang diizinkan untuk berangkat atau diizinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka itu karena 6% dari wilayah Indonesia itu yang terkena COVID itu 6%-nya itu adalah zona hijau. Nah, namun keputusan ini itu kembali lagi kepada sekolah. Lah, sekolah yang mengadakan pembelajaran secara tatap muka itu harus melalui perizinan Pemda, dan yang terakhir yaitu melalui perizinan orang tua. Jadi kalau orang tua dari wali murid itu merasa bahwa berangkat sekolah itu dirasa belum cukup aman, anak masih boleh menggunakan sistem online. Jadi ada beberapa tata cara tersebut. Jadi kenapa kok zona hijau itu diperbolehkan juga menggunakan syarat-syarat yang terpenuhi. Kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi, maka tidak diizinkan untuk melakukan pembelajaran online, pembelajaran secara tatap muka. Nah, yang ketiga yaitu kenapa zona hitam, terus zona oranye, kuning, merah itu tidak diperbolehkan. Karena zona oranye, kuning, merah, hitam itu memiliki dampak yang cukup besar dalam penyebaran COVID-19. Karena itu kenapa kok karena di sini yang diutamakan itu kesehatan menurut Menteri Nadiem Makarim. Lah, menurut saya juga seperti itu. Jadi kenapa kok zona hitam, merah, kuning dan oranye? Menurut saya karena memang lebih ke besarnya persebaran COVID-19 itu untuk kesehatan. Jadi untuk meredam itu, maka pembelajaran masih dilakukan secara online, dan alangkah lebih baiknya masih dilakukan di rumah dengan sistem-sistem yang ada seperti menggunakan aplikasi dan sebagainya. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya yaitu mengenai ketika saya menjadi seorang Menteri Pendidikan. Masalah yang pertama yaitu guru memilih untuk memberikan beban tugas kepada siswa ketimbang dalam pembelajaran online. Menurut saya di sini dibutuhkan sebuah kreativitas dari seorang guru. Salah satunya yaitu mengembangkan pembelajaran. Dan di era teknologi ini justru dalam pembelajaran online ini kita jauh lebih mudah karena memanfaatkan teknologi. Namun berbeda dengan ketika kita memanfaatkan teknologi tanpa adanya tatap muka. Nah, menurut saya sendiri ketika berhadapan dengan seperti itu, saya mempunyai solusi yaitu siswa tetap diberikan tugas. Namun pada awalannya itu guru memberikan materi itu didiskusikan selama 1 hari. Jadi misal gurunya itu memberikan materi pada jam 9. Lah, kita membuka open discussion itu selama 1 hari. Jadi siswa itu tidak terlalu terbelenggu dengan waktu. Karena kenapa terbebankan?
kadang-kadang itu kita tidak tahu sinyal mana yang sulit di daerah mana. Jadi ketika kita memberikan itu, alangkah lebih baiknya kita tidak akan membuat siswa itu menjadi merasa terbebankan, justru malah menjadi senang dengan hal tersebut. Nah, tugasnya juga dalam waktu yang jangka yang lebih lama. Misalkan setelah pembelajaran tersebut kita memberikan tugasnya juga yang relatif dapat dijangkau dalam pembelajaran online, misal membuat artikel atau sebagainya. Itu menurut saya jauh lebih efektif daripada kita harus membebankan kepada siswa itu pada jam-jam yang tertentu, karena tidak semua siswa, tidak semua rumah sinyalnya itu bagus, seperti itu. Yang kedua, pembelajaran online ini mengakibatkan beban pada orang tua siswa yang harus mengeluarkan uang pulsa kepada anak-anaknya. Jelas, ini menjadi beban orang tua, apalagi dalam masa pandemik ini beberapa orang itu mengalami krisis ekonomi, seperti orang tuanya di PHK atau penghasilannya menjadi berkurang. Jadi sehingga kebutuhan kuota ini menjadi cukup sulit untuk dipenuhi bagi para orang tua. Lah, solusi yang saya berikan adalah kita akan kerjasama dengan kita sebagai pemerintahan, akan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang mengeluarkan kuota itu untuk supaya meringankan tarif kuotanya. Lalu solusi kedua bisa dengan cara setiap sekolah memberikan uang sekolahnya, uang kuota. Jadi untuk memfasilitasi yang seharusnya difasilitasi dalam pembelajaran offline, kita fasilitasi menjadi pembelajaran online dengan memberikan mereka kuota selama 1 bulan. Dan kuota itu saya rasa harusnya yang unlimited ya, karena kan dalam pembelajaran ini cukup banyak mengeluarkan kuotanya. Karena menurut saya ketika memang orang tua itu mempunyai di masa-masa seperti ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan menjadi sangat banyak sedangkan penghasilannya sedikit. Jadi untuk itu dari pemerintah sendiri juga harusnya kerjasama dengan orang tuanya. Jadi menurut saya sebagai seorang menteri, saya akan memberikan kuota gratis, atau bisa jadi dengan penurunan harga kuota dan pengembalian uang fasilitas yang harusnya mereka dapat secara offline itu menjadi fasilitas online gitu. Nah, yang ketiga yaitu mengenai bagaimana sih untuk para anak-anak yang sekolahnya di sekolah SMK, bagaimana pembelajaran online-nya. Mungkin ini akan sedikit sangat sulit karena dalam SMK kan anak-anaknya itu cukup dalam SMK itu anak-anaknya itu kan cukup banyak dan harus disertai dengan praktek karena SMK kan. Nah, praktek yang bisa dikerjakan di rumah yaitu dengan cara membuat video pengaplikasian dari apa yang telah mereka rancang. Misalkan dalam TK salah satu jurusan misal mengenai komputer, kita bisa merakit membenarkan komputer, atau bisa dengan cara membuat video tersebut dengan diunggah. Lah, solusi lain yaitu dengan cara ketika mereka memberikan video tersebut dicantumkan kan, terus membuat laporannya. Saya rasa memang kurang efektif karena mereka jelas menggunakan praktek secara langsung dan teori secara langsung, karena kan mereka pada jurusan keahlian. Tapi dari masa ini kita tidak bisa memungkiri bahwa sangat sulit untuk melakukan praktek secara langsung. Jadi salah satu solusinya yaitu dengan cara membuat video apa yang harus mereka praktekkan, dan mungkin akan kurang sempurna. Jadi
gurunya juga harus memaklumi dengan memberikan contoh atau dengan cara memberikan pengarahan atau evaluation terhadap siswa tersebut. Ya, itu dirasa menurut saya lebih efektif seperti itu. Untuk yang keempat yaitu mengenai solusi untuk angka putus sekolah. Jadi saya sebagai seorang menteri pendidikan itu memberikan solusi yaitu dalam menghadapi kelesuan ekonomi karena pandemi ini, yaitu dengan cara melakukan pemerataan pembelajaran online. Karena sebenarnya kenapa kok angka putus sekolah itu semakin tinggi? Karena pembelajaran online itu tidak merata. Jadi menurut saya melakukan pemerataan online. Selain itu dengan cara yaitu mendata dari jumlah guru, siswa, lalu sampai dengan kebutuhan akses yang baik, lalu dengan aksesnya internetnya itu bagaimana, listriknya bagaimana, itu perlu kita tahu. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai bisa dengan cara dari kan anak-anak membayar SPP lah, SPP itu bisa dikurangi untuk memberikan fasilitas uang kuota atau sebagainya. Jadi menurut saya ini perlu karena angka putus sekolah yang semakin tinggi dan keadaan ekonomi yang semakin memburuk, perlu adanya saling kerjasama antara sekolah dengan guru, dengan orang tua murid dan siswanya juga. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.